Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabarnya? Dari kelas Ibnu Batuta, Ibnu Nafis, Ibnu Holdun, Ibnu Rush, dan Ibnu Hayan. Miss harap kabar anak-anak baik-baik saja ya. Nah, ketemu lagi nih sama Miss Virus ya. Untuk video kali ini, Miss akan menjelaskan tentang PTS kita. Ya, jadi PTS kita ini anak-anak akan membuat bagan atau daur hidup katak. Ya, Nak ya? Nah, di sini kita akan menggunakan font, word art, dan shape sesuai materi yang sudah kita pelajari. Jadi kalian akan membuat daur hidup katak dengan font, word art, dan shape yang sudah Miss tentukan. Ya. Nah, di sini Miss akan mencontohkan PTS kita. Di sini Miss contohkan bukan daur hidup katak, tetapi daur hidup kupu-kupu. Ini hanya sebagai contoh, tapi yang nanti akan kalian buat adalah daur hidup katak. Ya, jangan sampai salah ya. Untuk contoh kali ini, untuk contohnya yang di dalam video ini, Miss akan membuat daur hidup kupu-kupu. Tetapi yang akan kalian buat PTS nanti adalah daur hidup katak. Ya, siap? Oke, Miss mulai ya. Nah, kalian akan membuat daur hidup kataknya di Microsoft Word atau Word atau WPS juga boleh. Ya, Nak ya. Di sini pertama-tama kalian sudah lihat nih lembar kerja kita, ya. Lembar kerja yang sesuai di video Miss ini. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat daur hidup katak, ya. Untuk contoh Miss ini, Miss akan membuat daur hidup kupu-kupu. Pertama, kalian akan menyisipkan sebuah word art, ya. Oke, Miss bantu. Ada di insert, ya. Menunya ini ada di sebelah home, ya. Insert ini ada di sebelah home, yang ini ya, Nak ya. Kita klik menunya, menu insert. Terus kita pilih word art. Nih, yang gambarnya A seperti ini. Ya. Nah, di sini Miss menggunakan Microsoft Word 2010. Kalau kalian punya Microsoft Word 2013 atau 2019 atau 2016, itu sama ada di menu Insert. Atau di 2007 ya, ada di menu Insert. Lihat aja yang lambang A-nya seperti ini, nah ya. Oke. Kita pilih word art-nya. Pilihnya terserah kalian. Word art di sini nggak Miss tentukan. Ya, di sini Miss pilih salah satu aja. Oke. Nah, word art-nya ini kalian gunakan untuk membuat judul daur hidupnya. Ya, di sini Miss contohkan adalah daur hidup kupu-kupu. Ya. Di sini fontnya akan Miss tentukan, ya. Di sini Miss menggunakan Miss blok dulu ya, Nak ya. Tulisannya ini, Miss biru-biruan seperti ini, Miss tarik menggunakan kursor. Terus Miss ke home, Miss pilih tulisannya, judulnya Arial. Ukuran fontnya 14. Oke. Nah, oke, kalau nanti bingung tulisannya kenapa Arial, Miss ganti aja sesuai dengan ketentuan yang nanti akan kalian buat ke daur hidup katak ya. Miss ganti ke nama fontnya adalah Comic Sans. Bisa kalian search seperti ini. Search seperti ini sampai huruf C. Ini ya.
Tulisannya komik. Nih, ya. Atau bisa kalian langsung search aja di sini. Comic Sans MS. Kalau udah benar, klik enter di keyboard kalian. Terus Miss ubah di sini ukurannya itu 14. Ya nak ya? Nah, untuk warna fontnya itu boleh terserah kalian. Ya, di sini ya, di A font color ini. Boleh merah, boleh kuning, boleh biru, boleh orange, boleh apa ini, warna abu-abu atau warna hitam juga boleh. Oke, di sini Miss pilih warna merah aja tetap ya. Nah, di sini akan kita edit kembali word art-nya. Di sini ada format, nak ya. Di atas ini ada format di sebelah view. Di sebelah view ini ada format. Nih, ya. Ada format, tapi kita klik dulu word art kita tadi. Baru kita pilih format. Ya, format yang di ujung ini tadi. Nih. Oke. Ya. Format yang ini. Kita pilih format. Oke. Nah, di sini ada text fill atau word art style. Word art style ini terdiri dari text fill, text outline, dan text effect. Nih, yang ini nih ya. Ini word art-nya boleh kalau misalnya tiba-tiba kalian mau ganti nih. Miss nggak mau, Miss yang ini mau ganti. Boleh. Oke. Kalian pilih text fill-nya kalau misalnya mau warnanya berubah sama kayak font color tadi, tapi di sini kita mengubahnya dengan text fill yang ada di word art style. Oke, ada text outline. Text outline ini kalian lihat nih ya. Ini kan Miss perbesar ya. Di sini ada warna merah dan ada warna putih ya di luarnya itu ya. Kayak ada shading-shading putihnya gitu ya. Di sini text outline gunanya untuk merubah warna yang tadi. Misalnya Miss warna hitam. Nih. Oh, karena dia tidak semuanya, kita blok dulu tulisannya. Terus kita pilih text outline, kita pilih weight-nya, tebalnya seberapa tebal. Ada 1/4, ada setengah, sampai 6 pt. Kalau 6 pt udah tebal banget nih ya. Udah merubah atau menghilangkan warna merah yang sudah kita pilih tadi. Jadi kita pilih yang setengah pt aja. Di sini text outline-nya terserah kalian, mau warna hitam, mau warna biru, atau mau warna kuning, bisa. Kalian sesuaikan aja. Ya, atau kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Berarti kalau kalian nggak mau pakai, pilih no outline. Ya. Nah, di sini kita akan membuat si word art-nya ini berbentuk. Karena word art ini tulisannya berbentuk. Nah ya. Oke, kita pilih text effect, ada shadow, kalian boleh pakai shadow-nya, kalian bisa pilih reflection-nya, atau ini kayak ada bayang-bayang gitu ya di tulisan kita ya, ada tulisan kita berbayang. Nih ya, boleh pilih glow, boleh pilih semuanya, boleh pilih shadow, reflection, glow, bevel, 3D, and transform. Boleh pilih semuanya. Misalnya mau pilih glow, boleh. Glow-nya kita pilih yang warna ungu, misalnya. Terus kita pilih bevel-nya yang ini, 2. Ya. Bevel ini kalau dilihat nggak ada perbedaan sama sekali ya di text effect-nya ini ya. Text effect yang bevel ini ya, di tulisan kita. Kita pilih 3D rotation. Ada no rotation, ada parallel, perspektif, and oblique. Terserah kalian mau pilih yang mana. Oke, menyesuaikan yang kalian buat aja, biar mudah dibaca aja. Nih, atau seperti ini. Atau seperti ini, atau seperti ini juga boleh. Nih, ya. Terus kita pilih transform. Nah, ada follow path dan ada warp. Ya, follow path ini tulisannya jadi setengah lingkaran seperti ini. Ada yang dari bawah, ada yang bulat. Nih ya, kalau bulat nggak kelihatan ya. Ada yang seperti ini. Oke, ada warp. Warp, nih, seperti ini tulisan kita. Jadinya besar, nah ya. Ada seperti ini bentuknya, ada seperti ini.
Atau seperti ini. Gini. Nih. Banyak ya. Di sini untuk transformnya itu nggak Miss tentukan. Boleh pilih yang kalian suka. Misalnya kalian mau pilih yang pertama. Boleh. Jadi nanti tulisan kalian akan seperti ini. Ya. Oke. Nah, setelah kalian sudah membuat word art-nya, di sini yang kalian lakukan selanjutnya itu adalah membuat daur hidup si kataknya nanti ya. Kalau di sini Miss akan membuat daur hidup kupu-kupu. Ya. Oke. Miss pilih insert ya, Miss pilih insert ya. Insert lagi, jangan lupa insert lagi. Ya. Ini ada word art style yang sudah Miss tunjukkan tadi. Ini text fill, text outline, and text effect. Nih ya nak ya, text fill untuk merubah warnanya, text outline untuk memberi kayak ada shading-shading warna yang kita tentukan tadi, ada text effect yang terbagi menjadi 6 tadi, ada reflection, ada bevel, ada shadow, ada transform, and ada 3D rotation. Dan ada satu lagi ya, bisa dilihat nanti. Oke, di sini kita akan membuat daur hidup kupu-kupunya. Kita pilih insert. Oke, kita pilih shapes karena kita akan membuat daur hidup kupu-kupunya ini menggunakan shapes. Miss pilih shapes yang bulat bentuknya ya. Ada di basic shape, ada oval ya. Oke, ini mirip sama kayak shapes yang ada di Paint. Ya, di Paint bisa kan kita bikin shapes, tapi di Paint itu untuk tulisannya dia nggak bisa langsung ditulis, tapi kita harus pilih teks dulu. Kalau di sini nanti shapes-nya bisa kita tulis. Kayak Miss contohkan, Miss pilih shape oval, Miss gambarkan di sini. Oke. Nah, bisa kalau dia udah muncul kotak seperti ini, bisa sebenarnya langsung kita tulis. Misalnya, daur hidup kupu-kupu ini dimulai dari telur. Langsung aja tulis telur. Nah, karena tulisan kita besar ya, dan oval kita ini kecil, jadi tulisan yang di bawahnya nggak kelihatan. Bentuk dari shapes-nya ini menyesuaikan kalian aja. Ya, menyesuaikan yang kalian inginkan aja. Kalau misalnya sepertinya tulisannya kebesaran, ya, bisa kalau kalian mau kecilin tulisannya, kalian blok aja tulisannya nih, di blok. Diganti di home ya. Pilih tulisannya, ketentuannya adalah Comic Sans MS. Ya, ukurannya 14 misalnya nih. Masih terlalu besar, kalian boleh tarik si shapes-nya. Nih ya, ada tanda panah seperti ini nak ya, arahkan ke ujung ya, ke ujung kanan, ujung kiri, yang atas dan yang bawah terserah kalian mau tarik dari bawah atau dari atas sampai ada tanda panah seperti ini, tanda panah putih ini ya, kelihatan? Klik. Oke, ada tanda tambah warna hitam, ditarik. Oke. Nah, kalau sudah kelihatan seperti ini tulisan telurnya, berarti udah cukup. Kalau masih belum kelihatan, boleh ditarik sampai menyesuaikan tulisan yang kalian buat. Oke. Nah, kan di sini kita mau membuat daur hidup kupu-kupu ya. Nah, kan pasti ada tuh tanda panahnya. Dia harus dari telur dulu, setelah jadi telur dia jadi apa, terus jadi apa lagi. Nah, di sini untuk next dari langkah-langkah si daur hidup kupu-kupunya ini, kita menggunakan panah. Oke, panahnya pilih lagi di insert, ada di shapes. Ya, nih. Ada panah ini ya. Ini letaknya ada di blok arrows ya. Kita pilih yang panah ke kanan, right arrow. Oke, Miss klik yang ini. Terus Miss arahkan ke telur ini. Di sebelah telur ini tanda panahnya. Tanda panahnya mau kecil mau besar terserah. Ini menyesuaikan aja, terserah kalian, boleh kalian atur sendiri. Oke, ada kalau misalnya mau digeser nih, ini kan misalnya Miss ini kurang tengah nih tanda panahnya.
Boleh kalian ada nih ya, nak ya, ada tanda tambah, tapi tanda tambahnya itu di ujung-ujungnya ada panah. Nih, ya kelihatannya. Kalian tarik, kalian klik, kalian tarik aja. Nih, nih sampai mana misalnya? Segini. Oke, shapes-nya bisa kita pindah-pindahin kayak telur yang ini tadi, bisa dipindahin sama. Kalau udah muncul tanda tambah seperti ini, tanda tambah yang ujungnya ada panah ini, boleh ditarik-tarik, boleh digeser-geser. Nih, kita geser. Kita klik sampai tanda panahnya seperti ini, terus kita geser. Oke, tanda panahnya ini kita geser juga. Nah, setelah telur, daur hidup kupu-kupu itu, yaitu dia menjadi ulat. Kita pilih oval lagi. Ya, kita pilih oval lagi. Kita klik, kita ketik ulat. Ulat. Nah, di sini untuk fontnya ini, kalian juga benarkan ya, dibenarkan. Misalnya dilihat dulu nih, fontnya apa nih. Ternyata kalau kita lihat di home, fontnya ini adalah Calibri. Sedangkan yang nanti Miss tentukan itu adalah Comic Sans MS. Kalian bisa cari search aja di sini, klik aja di font type-nya ini, klik aja Comic. Udah muncul tuh Comic Sans MS. Oke, klik enter yang ada di keyboard. Pilih tulisannya ukurannya 14. Nah, ternyata tulisan ulatnya masih nggak kelihatan. Artinya shapes-nya kita tarik lagi. Nih ya, ada tanda panah putih ya. Nah, udah kelihatan. Kita geser biar kelihatan. Setelah ulat, dia menjadi kepompong. Kita pilih tanda panah lagi untuk next langkah dari daur hidup kupu-kupu ini. Oke, Miss pilih tanda panah lagi. Miss geser agak ke tengah sedikit. Nggak tengah-tengah banget juga nggak apa-apa. Nah, ya ini kira-kira aja kalian gesernya ya. Dia menjadi kepompong. Kita pilih insert lagi. Kita pilih shapes. Kita pilih basic shapes yang oval. Atau kalau udah recent-nya, bisa langsung pilih di recent use aja. Kita buat lagi. Nih ya. Kalian misalnya untuk shape ini, ketika dia udah seperti ini ya, udah ada frame si garisnya ini, ya garis frame yang ada hijau-hijaunya ini, bisa kalian ketik langsung atau misalnya kalau nggak bisa langsung diketik, ya arahkan kursor yang gerak-gerak ini, yang bergerak-gerak ini ke shapes-nya, ya sampai tanda panah seperti ini, atau dia ada frame kotak seperti ini, klik kanan, nanti ada add text. Kalau ya klik kanan nanti ada add text. Ya, kalau nggak bisa nanti pilih klik kanan aja ada add text. Ini karena punya Miss sudah diatur untuk langsung bisa mengetik, jadi langsung Miss ketik aja. Ya, bisa langsung diketik aja ke pompong. Nah, ini kan kepotong nih, artinya si shape-nya ini kurang besar. Bisa kita besarkan lagi, kita tarik aja. Oke. Nih, kita lihat lagi. Tulisan kepompong ini pokoknya setiap langkah next dari daur hidup katak nanti yang mau kalian buat, itu kalian lihat dulu. Tulisannya udah sama belum ya? Sama dengan yang sebelumnya. Kayak telur dan ulat ini, itu tulisannya adalah Comic Sans. Nah, sedangkan kepompong ini kita lihat di home. Ternyata tulisannya adalah Calibri Body. Berarti kita harus ganti. Kita blok kepompongnya, ya, di contoh Miss ini. Pilih tulisan Comic Sans MS. Oke, klik enter kalau udah ketemu. Pilih size 14.
Oke, wah ternyata tulisannya masih besar. Ya nak ya? Oke, nggak apa-apa, shapes-nya besar, lebih besar daripada yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Oke, udah kelihatan kepompongnya ya. Ini tulisan kepompongnya ya, nggak apa-apa. Oke, di sini ada tanda panah. Kan ke si shapes kepompongnya ini agak ke bawah ya nak ya, nggak sejajar dengan ulat, boleh kita geser ke bawah sedikit. Nah, tanda panahnya ini bisa kita miringkan dengan bulatan hijau yang ada di atas ini. Nih, kelihatan nggak nih ya, Miss perbesar sedikit lagi. Ini ya. Nih, ada bulatan hijau paling atas kalau kita udah ada frame kotak ini. Ada tanda panah melingkar seperti itu. Kalian klik. Oke. Terus kalian geser aja ke kanan atau ke kiri. Misalnya kalau dia arahnya ke kiri, artinya ke kiri. Kalau dia ke kanan agak ke bawah sedikit, geser aja seperti ini. Nah, oke. Biar dia agak nggak bingung, kita nggak bingung nanti bacanya, kita geser aja sedikit lagi panahnya. Jadi kita tahu setelah telur itu dia menjadi kepompong. Ya, setelah kepompong dia menjadi kupu-kupu. Nah, misalnya mau kupu-kupunya itu letaknya nggak mau ke bawah nih. Boleh pilih insert lagi. Pokoknya next dari langkah berikutnya itu kalian harus membuat panah. Oke, misalnya panahnya maunya kalian ke arah kiri. Kalian boleh pilih di shapes-nya itu di left arrow. Oke, pilih yang di sebelahnya tadi ya, di block arrow itu kan ada right arrow dan left arrow. Kalian boleh pilih left arrow. Oke, kita mau buat ke sampingnya nih. Oke, terlalu besar sedikit panahnya. Oke, ini ya, Miss tarik. Miss geser. Terus Miss putar si tanda panahnya ini ya, biar miring sedikit. Oke, kayaknya udah cukup. Kita geser. Terus kita pilih insert lagi, kita pilih shape, kita pilih basic shape atau oval. Oval di sini Miss pilih basic shape-nya oval maksud Miss. Oke. Dia terus menjadi kupu-kupu. Benar ya? Dia menjadi kupu-kupu ya. Oke. Miss klik shape-nya. Oke. Miss langsung ketik aja ya, kupu. Oke, kita lihat lagi nih. Tulisannya udah sama belum ya di home? Kita lihat di home. Oh, ternyata tulisan kupu-kupunya ini masih Calibri Body. Kalian bisa ganti menjadi Comic Sans MS. Oke, kalau udah ketemu tulisan seperti ini, klik enter yang ada di keyboard. Pilih ukurannya itu ukuran berapa tadi? 14. Biar sama kayak yang lain ya. Ah, ternyata terpotong nih tulisan kupu-kupu kita. Artinya, kita harus memperbesar shapes kupu-kupu kita. Ya, tinggal dibesarkan aja. Diklik di shapes-nya. Oke, ada kotak seperti ini, nah ya. Ada kotak yang ujungnya ada bulatan-bulatan itu. Pilih yang terserah ujung mana aja, ujung kanan atas atau ujung kiri bawah juga boleh. Pilih yang ini yang kiri bawah, sampai tanda tambah seperti ini ditarik. Oke. Ah, kayaknya udah cukup deh ya. Oke, sudah bisa ya. Nih, daur hidup kupu-kupunya itu dari telur, ulat, kepompong, terus menjadi kupu-kupu ya. Nah, di sini kan tulisannya berwarna putih ya. Untuk warnanya sendiri tidak ditentukan warnanya. Boleh kalian pilih sendiri. Nih, misalnya Miss blok dulu telurnya, misalnya Miss mau dia warna orange. Nih, ulatnya Miss mau dia warna kuning. Terus kepompongnya Miss mau
Dia berwarna hijau. Oh, hijaunya tidak kelihatan ya. Kita pilih hijau yang kelihatan tulisannya aja. Dan kupu-kupunya Miss pilih warna merah. Tara! Jadi, telurnya berwarna orange, tulisannya, ulatnya berwarna kuning, kepompongnya berwarna hijau, dan kupu-kupu berwarna merah. Untuk warna di sini, Miss tidak akan menentukan warnanya. Kalian boleh pilih sendiri. Ya, di sini Miss mencontohkan adalah daur hidup kupu-kupu. Ya, tapi yang akan kalian buat nanti adalah daur hidup katak. Ya, Nak ya? Oke. Kotaknya atau penyusunannya terserah. Boleh misalnya ke bawah atau agak menyamping-nyamping terus putar lagi ke bawah sini. Boleh, terserah kalian. Ya, misalnya nih seperti ini nih. Ini kan Miss buatnya itu kepompongnya agak ke bawah sedikit dan si kupu-kupunya itu rata sejajar dengan ulat, sedikit sejajar dengan ulat. Ya, Nak ya. Atau misalnya kalian mau ke bawah sini, dia mau misalnya, Miss, boleh nggak misalnya kepompong, setelah kepompong kupu-kupu, misalnya nanti setelah apa itu mau buat katak apa gitu ya, katak dewasa misalnya yang terakhirnya, atau mau buat katak berkaki, ya. Kalian boleh tulis atau kalian boleh membuat bagiannya itu ke bawah sini, membuat daur hidupnya ke bawah sini. Boleh tanda panahnya di bawah sini. Nggak apa-apa. Boleh. Misalnya mau ke bawah terus aja boleh nggak, Miss? Mau terus ke bawah lagi. Boleh. Jawabannya boleh. Mau sampai ke bawah sini, boleh. Ya. Miss nggak akan tentukan. Oke. Nggak harus misalnya nggak harus kalian pilih, nggak harus kalian bentuknya kayak Miss gini, nggak harus ya. Boleh ke bawah. Terus misalnya Miss kalau udah ke bawah terus, misalnya banyak nih dari daur hidupnya katak, nggak cukup Miss kalau ke bawah terus. Boleh menyamping seperti ini. Tanda panahnya artinya seperti punya Miss ini, ya. Berarti menyamping seperti ini. Boleh menyamping seperti ini. Nih ya. Jadi dia dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, terus terakhir dia menjadi kupu-kupu. Nah, boleh juga seperti ini, ya Nak ya? Boleh. Apapun yang mau kalian buat boleh. Untuk warnanya tadi, boleh kalian pilih sendiri. Misalnya mau warna, misalnya mau nanti telurnya warna merah. Atau nanti misalnya ketika udah terakhir katak dewasanya mau warna kuning. Boleh. Yang jelas tulisannya kelihatan ya. Warna hitam juga boleh. Oke? Ya, yang akan kalian buat hanya seperti ini ya. Daur hidup katak. Kalau Miss ini buat daur hidup kupu-kupu. Contoh dari Miss ini adalah daur hidup kupu-kupu. Kalian akan buat bagian seperti ini aja, tidak usah buat penjelasannya. Ya. Untuk judul daur hidup kupu-kupunya ini atau nanti daur hidup kataknya ini kita menggunakan word art yang ada di insert. Ya. Ada di insert, ada word art. Oke, ada insert, ada word art, ya, oke. Kalau udah dipilih word art-nya, terus buat aja nanti contohnya nih, misalnya di sini Miss buat di contoh di bawah sini ya. Miss pilih yang warna apa ya? Orange aja nih. Miss ketik daur hidup katak. Katak. Oke, di sini udah Miss tentukan fontnya itu Comic Sans MS. Oke, di blok tulisan daur hidup si kataknya ini, dipilih di home, pilih Comic Sans MS, ukurannya 14 aja. Ya,
Terus boleh pilih format kembali kalau misalnya kalian masih mau mencoret. Masih, misalnya kalian masih mau ganti-ganti ya, masih mau ganti misalnya. Miss saya itu mau, kayak Miss yang tadi ya, dipilih transform-nya, pilih text fill-nya, boleh pilih format ya, format. Oke. Pilih format, ada text fill, text outline, and text effect. Oke, ada text effect ini ada shadow, reflection, glow, terus bevel, 3D rotation, and transform. Ya, transform ini untuk bentuk dari tulisannya. Oke, nih ya, ingetin. Transform ini untuk membuat bentuk dari tulisannya. Kalau 3D, dia buat tulisannya jadi 3 dimensi seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri di gambar punya Miss ini. Oke. Untuk ini, untuk word art-nya sendiri, kalian boleh tentukan sendiri. Tidak harus sama kayak punya Miss. Oke. Kira-kira sampai sini anak-anak paham? Ya. Yang akan kalian buat seperti ini. Tapi ini contoh Miss ini adalah daur hidup kupu-kupu. Yang akan kalian buat nanti adalah daur hidup katak. Ya. Oke. Oke, jangan sampai salah nah ya. Yang akan kalian buat nanti itu adalah daur hidup katak. Contoh Miss ini adalah daur hidup kupu-kupu. Ya. Di sini Miss akan menjelaskan ketentuan apa saja yang harus kalian buat. Ya. Nah, oke. Pertama, kalian jangan lupa judul dari daur hidup kataknya. Daur hidup katak menggunakan word art. Ya. Terus untuk membuat daur hidup kataknya, oke, Miss typo sedikit. Membuat daur hidup kataknya menggunakan shapes. Oke. Shapes yang Miss pilih tadi kan oval. Boleh misalnya kalian mau pilih yang bentuknya rectangle ya kalau salah ya, rectangle ya. Yang kotak boleh. Boleh terserah kalian. Mau oval atau rectangle tadi boleh ya. Terus untuk fontnya udah Miss tentukan juga. Untuk font ya, oke. Font type-nya itu Comic Sans. Ya. Untuk font size atau ukuran dari size font kita itu 14. And font color murid kalian boleh pilih sendiri. Pilih sendiri. Oke, ya. Jangan sampai salah dan jangan sampai bingung ya. Jadi kita di sini akan membuat daur hidup katak. Judul daur hidup kataknya menggunakan word art sama kayak Miss buat yang si daur hidup kupu-kupu tadi. Terus untuk membuat daur hidup si kataknya tadi Miss buat pakai shapes.
Shapes-nya Miss pilih tadi adalah oval. Kalau kalian nggak mau oval, kalian mau rectangle, boleh. Atau kalian mau bentuk segitiga, boleh. Shapes yang di sana, yang ada di sana, boleh kalian pilih. Ya, shapes-nya nggak Miss tentukan. Shapes boleh pilih sendiri. Terus untuk alurnya itu terserah. Mau dari atas nyamping terus, atau mau ke bawah, atau nanti mau balik lagi ke kiri gini seperti ini, kayak Miss tadi seperti ini ya, boleh. Untuk font, udah Miss tentukan di sini font type-nya Comic Sans, ukurannya 14 dan warnanya boleh kalian pilih sendiri. Oke, di sini kalian boleh mengatur sendiri ya untuk warna dan word art dan shapes-nya. Oke? Sampai sini kira-kira anak-anak paham? Tidak. Ya, insya Allah semoga paham nak ya. Jadi Miss ingatin lagi yang akan kalian buat di sini adalah daur hidup katak. Ya, contoh Miss ini adalah daur hidup kupu-kupu. Ya, tapi jangan salah nanti buatnya ya. Nah, untuk pengirimannya itu kalian nggak usah buat video pembuatannya. Ya, kalian tinggal save di save ya. File yang sudah kalian buat tadi, nih, file yang sudah kalian buat tadi, kalian pilih file, oke, pilih save, oke. Misalnya kalian nge-save-nya di dokumen nih, tulis aja judul save-nya atau judul filenya itu PTS, IT, nama kalian. Misalnya di sini nama Miss nih. Virus. Oke, Miss save. Nah, yang dikumpul itu adalah file Word-nya. Ya. Oke, kalau misalnya masih nggak bisa kirim file Word-nya agak sulit, boleh kalian fotoin aja hasil yang sudah kalian buat. Ya, nggak usah divideoin. Ya, nak ya. Jadi nggak usah buat video pembuatannya, kalian cukup mengumpulkan file Word-nya aja. Oke? Semoga anak-anak paham. Oke, nanti di pertemuan kita di hari Kamis dan hari Jumat, ya, untuk anak-anak yang kebagian hari Kamis dan kebagian kelasnya hari Jumat, Miss akan jelaskan juga kepada kalian gimana cara buat yang tadi. Oke, Miss ingatin lagi yang akan kalian buat adalah daur hidup katak. Ya, karena contoh Miss ini adalah daur hidup kupu-kupu, jadi jangan dibuat daur hidup kupu-kupu. Ya, yang akan kalian buat adalah daur hidup katak. Oke? Semoga Ananda paham. Kalau masih nggak paham, kalian boleh chat Miss, kalian boleh tanya. Atau nanti ketika pas hari Kamis, hari Jumat kita belajar, kalian boleh tanya. Ya, Miss harap kalian paham. Oke, Miss akhiri video penjelasan PTS kita. Ya, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.